Mbak. Baik, apa ya? Nah, boleh diulang dulu Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari Pak Saipudin Nirwan selaku dosen pengampu untuk materi kuliah pembelajaran mesin dalam logistik dan manajemen rantai pasokan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan terkait unsupervised learning, konsep dasar UL Kamin Clustering, yaitu kami di kelompok 2 yang terdiri atas Pak Mawardi, kemudian Pak Ardi Wirawan Widodo, dan saya sendiri dari Made Area, Pak. Nah, untuk selanjutnya, adapun materi yang coba akan dari kami kelompok 2 jelaskan, ada beberapa 7 bagian, Pak. Yang pertama itu terkait tujuan dan metodenya, kemudian mekanisme iteratifnya seperti apa, kemudian peningkatan efisiensi komputasi dan optimasi, kemudian pra-pemrosesan data, dan dilanjutkan dengan identifikasi disrupsi dan risiko, beserta pemilihan masuk, dan terakhir yaitu kurangnya studi hybrid machine learning dan simulasinya, Pak. Nah, kita langsung yang pertama itu terkait tujuan dan metode. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang unsupervised learning, tujuan dari algoritma Kamins adalah untuk mempartisipasi objek atau titik data menjadi kelompok atau klaster yang terpisah secara baik. Nah, adapun proses ini berfokus pada memaksimalkan kesamaan antara item data dan centroid yang merupakan titik pusat dari setiap klaster. Nah, metode yang digunakan dalam clustering means bersifat iteratif, dimulai dengan inisiasi di awal, kemudian pada fase ini setiap data point akan ditugaskan ke sentroid terdekat berdasarkan metrik jarak seperti jarak Euclidean. Nah, setelah penugasan awal, clustering means memperbarui posisi sentroid sesuai dengan posisi item data dalam cluster. Langkah iteratif ini diulang hingga tidak ada perubahan dalam penugasan data ataupun iterasi maksimum tercapai, yang mana memberikan solusi clustering yang stabil. Nah, fase penugasan dan pembaruan sentroid merupakan inti dari algoritma ini. Nah, proses ini juga memungkinkan pencapaian tingkat kehomogenan yang tinggi dalam klaster, memastikan bahwa setiap data berada pada kelompok yang sesuai. Dalam prakteknya, algoritma clustering ini digunakan untuk berbagai aplikasi seperti analisis pola, kemudian segmentasi pelanggan, dan pengelompokan data kompleks. Nah, efisiensi algoritma ini membuatnya menjadi pilihan populer dalam pemrosesan data besar. Nah, selanjutnya kita berbicara terkait mekanisme dari iteratif itu sendiri, Pak. Nah, yang pertama fase penugasan, assignment atau initialization. Pada fase ini jelas, jadi setiap titik data dianalisis dan ditetapkan ke sentrum terdekat menggunakan metrik jarak seperti jarak Euclidean. Langkah ini memastikan bahwa semua data itu teralokasikan dengan optimal dalam cluster yang relevan. Nah, fase yang kedua yaitu fase pembaruan sentroid. Dalam fase ini, sentroid bagi setiap cluster diperbarui berdasarkan pembagian klaster yang dihasilkan sebelumnya, sehingga sentroid dihitung ulang dengan rata-rata posisi titik data dalam klaster. Nah, yang ketiga itu kondisi berhenti. Algoritma dari Kamins ini berhenti ketika tidak ada lagi pergerakan data ke klaster yang berbeda atau sejumlah iterasi maksimum yang telah ditentukan tercapai. Hal ini memastikan proses clustering mendapatkan hasil yang optimal. Nah, seperti terlihat di sebelah kanan inilah gambarnya, Pak, untuk mekanisme iteratifnya. Nah, keseimbangan iteratif. Nah, ini dirancang untuk mencapai stabilitas dalam beberapa iterasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi dan akurasi, sehingga membuat jadi metode inilah salah satu metode yang paling populer untuk analisis data. Nah, adapun penggunaan dalam kendala dimensi tinggi seperti apa? Nah, prosedur ini tetap efektif pada data berdimensi tinggi, memberikan solusi partisi yang berskala terhadap kompleksitas data yang lebih besar. Nah, yang ketiga, selanjutnya kita mencoba menjelaskan terkait peningkatan efisiensi komputasi dalam optimasi. Nah, adapun yang menjadi titik peningkatan efisiensi komputasi dan optimasi yang pertama itu integrasi dari UL dan simulasi Monte Carlo. Nah, di sini disampaikan bahwa UL digunakan bersama dengan Monte Carlo Simulation MCS untuk mengidentifikasi keputusan optimal dalam rantai pasokan. Dengan metode ini,
Efisiensi komputasi meningkat melalui pendekatan seperti MCS, Monte Carlo Simulation, ULUPT, yang menggabungkan algoritma seperti SAA dan ILS. Nah, yang kedua yaitu pemanfaatan simulasi diskrit dan clustering. Simulasi diskrit atau SM dimanfaatkan dengan UL untuk menyelesaikan permasalahan kompleks. Teknik seperti minimal kakak clustering dan heuristik tabu search diterapkan untuk menetapkan efisiensi perutuhan kendaraan melalui pendekatan SM, UL, UPT. Yang ketiga itu kolaborasi, clustering, dan optimasi. Nah, khususnya metode clustering seperti kami kompatibel dengan algoritma optimasi untuk mempercepat keputusan rantai pasokan. Pendekatan ini memungkinkan pencapaian hasil optimasi secara akurat sehingga sesuai dengan kebutuhan aplikasi dari supply chain management. Nah, selanjutnya silakan Pak Ardi Oke, melanjutkan. yang keempat, prapemrosesan data. Peran UL dalam pengelompokan data. UL digunakan untuk mengelompokkan data sebelum diterapkan pada model ML lainnya, terutama SL atau Supervised Learning, yang memungkinkan analisis lebih terperinci pada pola data yang beragam. Hybrid ML, DES, ABS, ULSL, penggunaan clustering melalui UL membantu penyempurnaan data permintaan, meningkatkan akurasi dalam pengelolaan informasi untuk model SL seperti ANN sebelum pelatihan. Kemudian meningkatkan efisiensi prediksi permintaan. Dengan teknik clustering, UL mampu mengidentifikasi pola permintaan yang bervariasi lebih secara efektif sehingga membantu dalam mempersiapkan data berkualitas tinggi untuk SL. Prapemrosesan data. Menyaring data yang kompleks. Menggunakan UL pada tahap awal pemrosesan data memungkinkan identifikasi klaster yang signifikan sehingga model SL bekerja lebih efisien dalam menghasilkan prediksi yang lebih presisi. Peningkatan pengelolaan data. UL membantu dalam menyusun data menjadi kelompok yang relevan, mengurangi noise, dan memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam model SL adalah data yang paling representatif. Identifikasi disrupsi dan risiko. Pendekatan clustering untuk disrupsi menggunakan model tes UL. UL dapat membantu mendeteksi pola disrupsi yang mungkin muncul dalam menganalisis data rantai pasokan melalui simulasi kejadian diskrit. Monitoring berbasis simulasi hibrida. Dalam model tes SDUL, UL seperti prinsipal komponen analisis digunakan untuk mengolah data hasil simulasi hibrida guna memantau potensi risiko dalam rantai pasokan. Pengelompokan untuk risiko rantai pasokan. Teknik clustering membantu membagi data menjadi kelompok yang signifikan, memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap potensi gangguan operasional. Analisis berbasis komponen utama. UL digunakan dalam simulasi untuk menyingkap pola-pola tersembunyi dalam data kompleks, memperkuat identifikasi risiko guna pengambilan tindakan preventif. Silahkan Pak Muwardi. Kemudian ya, pemilihan pemasok. Pemasok dibagi menjadi tiga, yaitu penggunaan analisis cluster, termasuk algoritma G-means dapat digunakan untuk melakukan pengelompokan data. Kemudian penggunaan standar kerja NCDA. Analisis cluster dapat membantu menyederhanakan proses pemilihan pemasok dan membagi data-data yang kompleks tersebut. Kemudian ada evaluasi risiko dan kinerja pemasok. Ini clustering ini memungkinkan bisa mengidentifikasikan pola risiko, kemudian kinerja pemasok dapat memberikan informasi untuk kita mengambil keputusan terhadap supply chain. Kemudian ada juga optimasi melalui kelompok organisir, yang dimana ini bisa dilakukan melalui K-means dengan memberi dasar kuat untuk mengevaluasi potensi pemasok dengan memperhatikan kesamaan karakteristik yang relevan. Kemudian ada juga pemisahan data yang kompleks menjadi klaster yang terfokus, yang dimana itu untuk membantu memecahkan data pemasok yang kompleks, sehingga menjadi informasi yang terorganisir serta berguna mendukung mengambil keputusan yang strategis.
7. Kurangnya studi hybrid machine learning dan simulasi. Jadi studi hybrid machine learning dan simulasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu keterbatasan jumlah peneliti, kemudian kesenjangan model, tantangan penerapan, kemudian ada peluang peneliti, yang terakhir itu relevansi industri, yang dimana ini sangat penting untuk mendukung kompleks masalah yang dihadapi dari berbagai industri seperti produksi, logistik, kemudian analisis resiko terhadap bisnis tersebut. Next. Oke. Demikianlah presentasi kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak, rekan-rekan.